Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada, alhamdulillah kita bersama-sama sudah bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk saudara-saudara yang berada di Indonesia bagian barat, mungkin belum, seperti Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kota Pagar Alam juga mungkin belum, Medan, tunggu aja nanti sampai waktunya. Silahkan menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, kalau bisa di masjid afdal, lebih afdal hendaknya. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube kami, Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda termasuk bersama kami untuk memperluas penyampaian kami. Matur nuwun, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, atas fatwa dan bimbingannya, semoga diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang bahagia ini kita masih mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup di dunia. Insya Allah, carilah hidup yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menjalankan semua perintah-perintah Allah, sekaligus meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Pasti Anda akan dapat kebahagiaan yang hakiki, baik bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga ahlinya serta para sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita nantinya mendapat syafaat di yaumil qiyamah juga, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada, yang saya hormati, pada hari ini akan saya sampaikan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah karena ridhonya kedua orang tua, dan bendunya Allah karena bendunya kedua orang tua. Jadi anak itu ada kalanya anak yang soleh, solehah, ada anak yang durhaka. Orang yang durhaka akan masuk ke dalam api neraka tentunya. Di sini tentang anak soleh sudah saya sampaikan pada tanggal 27 bulan 5 2025. Pada saat ini akan sampaikan yang anak durhaka. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini hati-hati, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Yang pertama, dosanya anak yang durhaka itu al-kabairul kabair. Yang pertama, al-kabairul kabair. Dosa besar, sangat besar.
Itu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka hindari jauh-jauh. Jangan sampai kita terjebur dalam menjadi anak yang durhaka. Dosanya luar biasa. Dari dosa-dosa yang besar itu. Yusilul jahim, yang kedua adalah tempatnya nanti di neraka jahim. Ini sudah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim bahwa orang yang durhaka nanti akan ditempatkan di neraka jahim. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah yamna'ul jannah. Yamna'ul jannah, ditolak oleh surga. Nah, ahli neraka pasti ditolak oleh surga. Surga didenggalak, dihuni oleh orang-orang yang durhaka. Orang yang durhaka ditolak oleh surga. Nanggung orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat adalah yaqbalul amal. Allah menolak amalnya. Enggak oleh pahala, tidak kok dapat pahala sama sekali. Amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ya nalul haq qoblal mamat faqron maridon. Sebelum mati dia dikendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang fakir dan orang yang sakit. Ini orang durhaka. Disiksa oleh Allah qoblal mamat. Sebelum mati dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Maka naudzubillah kalau kita jadi orang yang demikian. Kemudian yang keenam adalah waladul jahil. Anaknya nanti menjadi anak yang bodoh. Anak yang durhaka pula seperti bapaknya. Jadi kalau anak orang tuanya itu durhaka, anaknya nanti akan menjadi anak yang durhaka juga terhadap kedua orang tua. Ini hati-hati, punya anak apa gunanya kalau meninggalkan anak yang bodoh, al-jahil. Tidak mendapat apa-apa di dalam dunia, bahkan di akhirat nanti akan lebih berat hidupnya. Tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh adalah su'ul khatimah. Matinya nanti su'ul khatimah ya. Orang durhaka itu tidak bisa diajari seperti apapun, enggak bisa, mulutnya dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama, al-kabair, akbarul kabair, dosa besar-besar, dosa sangat besar. Yusilul jahim, dihubungkan dengan neraka jahim. Yamna'ul jannah, ditolak oleh surga. Layak balul amal, amalnya tidak dicatat, enggak mau malaikat mencatat amalnya orang yang durhaka. Yanalul qoblal mamat fakron maridon. Sebelum mati dia nanti jadi fakir dan sakit neman itu. Kalau waladul jahil, anaknya juga nanti jadi anak durhaka dan matinya adalah su'ul khatimah. Demikianlah penyampaian singkat, mudah-mudahan berkat. Namun walaupun singkat tidak menutup kemungkinan ada kesalahan dan kekhilafan di sana sini. Atas segala kekhilafannya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih atas perhatiannya, semoga berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.